Perayaan Natal dan persiapan jelang Tahun Baru 2022 di Kota Madiun. Kota Madiun kembali raih prestasi tingkat nasional. Peringatan Hari Ibu di Kota Pendekar. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Peringatan Hari Raya Natal di Kota Madiun berjalan hikmat dan lancar. Begitu pula jelang Tahun Baru 2022. Hal ini tak lepas dari persiapan berbagai pihak, mulai dari pelaksanaan apel personil gabungan untuk melaksanakan tugas pengetatan, pengamanan, pengawasan dan pengaturan arus lalu lintas di Kota Madiun, yang dilanjutkan pemusnahan barang bukti tindak kriminalitas hingga sterilisasi gereja. Tak hanya itu, giat sosial juga dilaksanakan, yakni dengan menggelar doa bersama Forum Kerukunan Umat Beragama serta bakti sosial kelompok Paduan Suara Kecamatan Kartoharjo di Panti Asuhan. Pemerintah Kota Madiun memberlakukan pengetatan dalam perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Dipastikan tidak ada kegiatan yang bersifat euforia saat malam pergantian tahun. Biarpun begitu, bukannya tanpa pengamanan. Sebaliknya, ratusan personil disiapkan untuk pengamanan libur akhir tahun tersebut. Sebanyak 400 personil gabungan disiapkan untuk pengamanan Nataru. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, petugas bakal disiagakan di titik-titik tertentu untuk memastikan aktivitas masyarakat berjalan lancar. Kota Madiun memang berstatus level 1 saat ini. Masyarakat masih diperbolehkan berkegiatan asal dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Dipastikan tidak akan ada kegiatan yang bersifat hura-hura. Masyarakat hanya diperbolehkan menggelar kegiatan keagamaan di tempat ibadah masing-masing. Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan, aman mahal harganya. Oleh karena itu, keamanan menjadi prioritas. Bukan hanya petugas, namun juga masyarakat. Karenanya masyarakat dihimbau turut menjaga kondusivitas tersebut. Masyarakat juga diminta untuk tidak mengawali hal-hal yang bisa memicu ketidakamanan. Ya, operasi lilin itu sifatnya pengamanan di mana jangan sampai ada pelanggaran. Baik itu pelanggaran prokes, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya akan meresahkan. Karena di Natal dan Tahun Baru ini harus kita siapkan di mana persiapan semua aktivitas masyarakat itu tidak terganggu, tetapi juga prokes. Sementara itu, Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyebut ada sebanyak 200 orang petugas dari kepolisian yang disiagakan. Sisanya merupakan petugas gabungan, termasuk dari unsur perguruan silat. Pihaknya juga menyiapkan 5 posko keamanan dan 1 pos pelayanan. Selain itu, juga dilakukan patroli keliling. Adapun untuk Polres Madiun Kota, kita memiliki 5 pos. 1 pos pelayanan ada di Sumber Umis, di depan patung Merlian itu kita taruh, seizin Pak Wali Kota. Kemudian 4 lagi pos PAM, yang 1 di alun-alun untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat di alun-alun. Kemudian di Sun City untuk mengcover area sekitarnya. Kemudian di KAI ada untuk mengantisipasi penumpang dan bagaimana protokol kesehatan atau diterapkan di wilayah stasiun kereta, dan 1 terminal bus Purboyo. Gitu. Berarti nggak ada pembatasan untuk warga yang masuk Madiun? Tetap kita lakukan pemantauan, karena pemantauan ini tujuannya untuk bagaimana masyarakat ini waspada terhadap kesehatan selama pandemi ini. Karena kita tidak ingin ada lonjakan setelah perayaan Natal ini, kita tidak ingin terjadi lonjakan terhadap yang terpapar kasus aktifnya COVID. Mudah-mudahan tidak terjadi, dengan tentunya pemerintah TNI Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Operasi Lilin Semeru memang baru akan dimulai.
Namun rangkaian kegiatan pengamanannya sudah dilaksanakan sejak beberapa waktu terakhir. Salah satunya melalui sejumlah razia yang dilakukan petugas Polres Madiun Kota. Sejumlah barang bukti pun diamankan. Barang bukti tersebut akhirnya dimusnahkan bersamaan apel gelar pasukan Operasi Lilin Semeru di Mapolres Madiun Kota, Kamis 23 Desember 2021. Setidaknya polisi memusnahkan 2.000 liter minuman keras dari berbagai merek, 41,69 gram sabu-sabu, dan 50 knalpot brong. Wali Kota Madiun Maidi pun juga hadir dalam pemusnahan barang bukti ini. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengaku masih ada sejumlah barang bukti yang belum bisa turut dimusnahkan, sebab kasus dari barang bukti tersebut masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Kapolres Madiun Kota menghimbau masyarakat untuk turut menjaga kondusivitas di Kota Madiun, termasuk dalam urusan peredaran miras, narkoba, hingga knalpot brong. Ketiganya dapat menjadi pemantik masalah keamanan hingga tindak kriminalitas. Seperti diketahui, banyak kejadian perkelahian yang salah satu faktornya dipengaruhi minuman keras. Begitu juga terkait kebisingan akibat knalpot brong. Dan tidak jarang kasus kriminalitas yang berawal dari kecanduan narkoba. 10 sekian gram. Ya, tapi itu masih belum semua karena ada beberapa barang bukti hasil pengungkapan dalam proses persidangan nanti belum bisa kita lakukan pemusnahan. Ini yang temuan dan barang bukti yang sudah sampai dengan tahap inkrah untuk narkoba. Kemudian untuk arak dan minuman keras, arak dan jenis lainnya itu kurang lebih 2.000 liter. Nah, kemudian untuk knalpot brong kurang lebih ada 50. Itu masih ada, terus kita akan lakukan operasi terus karena salah satu himbauan dari satuan atas dalam hal ini Bapak Kapolda sampai Kapolri bahwa bagaimana menciptakan kenyamanan selama operasi lilin yang dilaksanakan 10 hari tanggal 24 sampai tanggal 2 tahun 2022 Januari nanti, bagaimana bisa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Pihaknya juga akan memperbanyak kegiatan razia ke depan, termasuk dalam rangka Operasi Lilin Semeru pada perayaan Nataru nanti. Tidak hanya soal kriminalitas, Polres Madiun Kota juga akan mengedepankan himbauan terkait penerapan protokol kesehatan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Masa angkutan Nataru 2021-2022 telah ditetapkan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero, yakni selama 19 hari. Dimulai pada 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022 mendatang. Hal itu seperti yang disampaikan Vice Presiden PT KAI Daob 7 Madiun, Hendra Wahyono. Dirinya mengatakan selama periode Nataru 24 Desember sampai 2 Januari nanti akan ada sejumlah perbedaan persyaratan naik kereta api. Berdasarkan SE Kemenhub nomor 112 tahun 2021, untuk kereta api antar kota, penumpang berusia 17 tahun ke atas wajib menunjukkan bukti telah divaksin lengkap, baik dosis pertama maupun dosis kedua, dengan dibuktikan surat vaksin atau melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu, untuk pelaku perjalanan usia dewasa di atas 17 tahun yang tidak vaksin dosis lengkap karena alasan medis maupun belum mendapatkan vaksin dosis lengkap, maka tidak diperkenankan melakukan perjalanan. Kemudian, ketentuan vaksin dikecualikan untuk pelaku perjalanan di bawah usia 12 tahun yang wajib didampingi orang tua saat melakukan perjalanan. Tak hanya itu, para pelaku perjalanan juga wajib melakukan swab tes PCR dengan hasil negatif yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Sementara itu, untuk ketentuan lainnya, para pelaku perjalanan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Lebih lanjut, Hendra mengatakan terdapat 80 stasiun yang bisa melayani rapid test antigen di stasiun dengan tarif Rp45.000.
Layanan rapid test antigen di stasiun ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi persyaratan bepergian menggunakan kereta api jarak jauh di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi dari Daob 7 ini sudah kami siapkan. Tentunya kalau untuk antisipasi keselamatan kami ada tempat-tempat yang kami siapkan namanya alat material untuk siaga ya. Itu di beberapa titik. Kemudian ada juga kita menyiapkan untuk perlintasan-perlintasan yang tidak terjaga, itu juga kami ada petugas ekstra, kemudian juga penambahan rambu peringatan ya supaya untuk lebih hati-hati. Kemudian kalau untuk kereta apinya kami masih tetap menjalankan sesuai dengan existing yang saat ini. Itu kalau keberangkatan dari Daob 7 itu ada 5 ya, ada 5 KA jarak jauh dan ada 3 KA lokal. Kemudian tentunya kami menyesuaikan dengan aturan dari pemerintah ya untuk nanti tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 2 itu ada beberapa penumpang yang kalau belum punya vaksin dan tidak bisa divaksin belum bisa kita angkut. Sejumlah stasiun yang melayani pemeriksaan rapid test antigen adalah Stasiun Madiun, Blitar, Jombang, Kediri, Kertosono, Tulungagung, dan Nganjuk. Dengan persyaratan yang telah ditentukan tersebut, Hendra Wiono berharap masyarakat mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guna mendukung percepatan pencegahan COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Persiapan pelaksanaan ibadah Natal terus dioptimalkan. Setelah pengecekan kesiapan awal beberapa waktu lalu, petugas kepolisian kembali melakukan pengecekan keamanan di gereja Jumat 24 Desember 2021. Petugas Polres Madiun Kota bersama Satuan Brimob Batalion C melakukan sterilisasi setiap gereja yang digunakan untuk ibadah Natal nanti. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan menyebut tidak ada temuan sejauh pemeriksaan dilakukan. Pihaknya juga menyerahkan kembali keamanan kepada pihak gereja untuk sementara. Namun, petugas akan kembali merapat guna melakukan penjagaan pada saat pelaksanaan ibadah. Bahkan tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga petugas gabungan, termasuk dari unsur masyarakat. Kapolres Madiun Kota menyebut setidaknya ada 10 petugas gabungan yang akan berjaga di setiap gereja. Selain berjaga di lokasi, pihaknya juga menyiapkan petugas keliling. Kapolres Madiun Kota menyebut urusan keamanan bukan hanya dari unsur kriminalitas saja, namun juga keamanan dari COVID-19. Oleh karena itu, pihaknya melakukan pengawasan terkait penerapan protokol kesehatan. Berbagai fasilitas protokol kesehatan wajib tersedia dan berfungsi dengan baik. Dari semua pengecekan sementara masih aman terkendali, sudah diserahkan kepada pihak gereja untuk diamankan selanjutnya sebelum nanti pengamanan dari Polres yang sudah terseprint insert. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak gereja. Contohnya saja satu di sini di Gereja Mater Dei Madiun ini untuk prokes sudah diterapkan. Yang pengamanan tentunya kita terintegrasi bersama TNI, kemudian bersama juga dengan stakeholder yang ada dari Pol PP, kemudian dari pemuda gereja juga, kemudian dari Ormas Islam, dari Banser kita libatkan, dan seperti yang kami sampaikan untuk kearifan lokal kita, perguruan pencaksilat kita undang, kita ajak untuk bersama-sama. Kapolres Madiun Kota juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengedepankan kondusivitas. Selain itu, selalu tertib protokol kesehatan. Masyarakat yang terindikasi kurang sehat agar tidak memaksakan diri beribadah di gereja. Sementara itu, ada sekitar 10 gereja yang melaksanakan perayaan Natal di tahun 2021. Salah satunya Gereja Katolik Santo Cornelius Jalan Pahlawan, Gereja Pantekosta Immanuel
Jalan Dr. Sutomo, dan Gereja Mater Dei Jalan Slamet Riyadi, Kota Madiun. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pergantian tahun menuju 2022 tinggal menghitung hari. Doa dan harapan baru dipanjatkan agar tahun mendatang lebih baik daripada tahun ini. Maka dari itu, pemerintah Kota Madiun menggelar doa bersama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB yang berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota, Kamis 23 Desember 2021. Dalam kesempatan itu, doa dipandu oleh 7 perwakilan pemuka agama yang ada di Kota Madiun. Melalui doa-doa yang dipanjatkan, Wali Kota berharap pembangunan di tahun mendatang juga lebih baik. Tak hanya itu, Wali Kota Madiun Maiti juga berharap untuk kedamaian dan keamanan kota. Pasalnya, di Kota Pendekar saat ini terdiri dari beraneka suku, agama, dan ras, sekaligus memberi warna di kota yang berada di ujung barat Jawa Timur ini. Wali Kota menyebut saat ini terdapat 233 masjid, 44 gereja, 1 pura, 1 vihara, dan 1 kelenteng di Kota Madiun. Artinya, keberagaman di Kota Pendekar dipupuk dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, orang nomor 1 di Kota Madiun ini juga menyampaikan rasa terima kasih atas kinerja FKUB selama ini yang telah menjalankan tugas dengan baik. Dirinya berharap di masa yang akan datang agar lebih baik untuk semua lini kehidupan. Wali Kota Maidi meminta agar seluruh masyarakat senantiasa menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama yang saat ini sudah baik. Ya, jadi kita FKUB, Kerukunan Umat Beragama, yang jelas setiap hari dia juga berdoa. Ya, ini tutup tahun ya berdoa bersama, artinya semuanya kumpul jadi satu, doa bersama di sini, mendoakan kita semuanya, kota ini aman, nyaman, rukun, guyup, sehingga untuk membangun semakin cepat dan akan semakin bermanfaat. Itu harapan kita bersama. Pada kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun turut memberikan paket sembako bagi para penjaga rumah ibadah. Wali Kota berterima kasih atas dedikasi dalam menjaga keamanan dan kenyamanan umat dalam menjalankan ibadah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Tak perlu barang mahal untuk menciptakan kebahagiaan pada anak-anak. Bahkan sekotak biskuit coklat pun mampu membawa keceriaan bagi mereka. Seperti yang terlihat di Panti Asuhan Bakti Luhur, Jalan Ahmad Yani pada Kamis 23 Desember 2021. Belasan anak-anak berbaris rapi menunggu giliran untuk mendapatkan jajanan dari para donatur. Jelang Natal tahun 2021, tim paduan suara ibu-ibu Kecamatan Kartoharjo menggelar kegiatan bakti sosial di panti asuhan tersebut. Menurut Wahyu, selaku perwakilan dari grup paduan suara ini mengatakan, kegiatan itu ditujukan sebagai bentuk kasih sayang kepada anak-anak panti asuhan dan juga untuk menyambut Natal. Sejak 2 tahun lalu, Wahyu dan kelompok paduan suaranya memang sudah menjadikan momen-momen hari raya untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Salah satunya melalui bakti sosial. Wahyu juga menambahkan, bantuan yang diberikan berasal dari kantong pribadi anggota paduan suara yang terbentuk sejak diadakannya lomba paduan suara yang digelar oleh pemerintah Kota Madiun 2 tahun silam. Bantuan yang diberikan kali ini pun tidak macam-macam, yakni berupa barang yang diperlukan oleh panti asuhan seperti alat kebersihan, susu, minuman,
roti, sabun, hingga sampo. Pihaknya berharap kegiatan bakti sosial tersebut dapat dilaksanakan secara rutin. Walaupun yang diberikan tidak banyak, namun rasa kepedulian dan rasa berbagi kasih sayang saat Natal tiba. Sekarang dari tahun ke tahun itu melaksanakan kegiatan pada event-event hari raya. Kemarin hari raya Idul Fitri, sekarang hari raya Natal. Nah, saat ini kami berkesinambungan dalam berbakti sosial. Saat ini dijadwalkan di Panti Asuhan Bakti Luhur Kota Madiun ini. Dalam kegiatan ini teman-teman menggerakkan sosial, jadi menciptakan, menambah rasa kepedulian kepada anak-anak yang di panti asuhan ini. Kami akan memberikan bantuan sekedarnya berupa itu alat-alat kebersihan, susu, minuman, roti, sabun, sampo, itu kepada panti asuhan sini, yang mana dari panti asuhan ini membutuhkan yang seperti itu. Jadi sebelumnya kami memang sudah konfirmasi di sini untuk apa saja yang dibutuhkan. Nah, kami puji Tuhan memenuhi apa yang diminta, walaupun sedikit, tapi itu rasa kepedulian Natal berbagi kasih kepada sesama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Waktu terus berlalu, jadikan setiap perjalanan sebagai pelajaran. Sambut hari yang akan datang dengan semangat baru, diiringi dengan kebersamaan sekaligus harapan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun. Dan saya Cahyuni Setiawati Maidi, SPD MPD, mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Mari kita maknai penghujung tahun 2021 untuk saling peduli dan berbagi kepada saudara kita yang tertimpa musibah bencana. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan serta kemudahan. Mari bersama kita bangkit dengan harapan tahun 2022 menjadi tahun gemilang penuh keberkahan untuk kita semua. Salam Kota Pendekar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madiun sing kita tresnani. Tahun akan berganti, bukan berarti capaian prestasi terhenti. Panen prestasi kembali diraih oleh Kota Madiun dengan inovasinya dalam pengembangan jalur sepeda wisata yang mampu menarik perhatian nasional. Dengan diraihnya penghargaan dari Bike to Work atau B2W Indonesia. Selain itu, di waktu yang sama diraih pula penghargaan Top Digital Award sebagai wujud keberhasilan penerapan teknologi digital di lingkup pemerintah Kota Madiun. Jalur sepeda wisata Kota Madiun ternyata mencuri perhatian nasional. Tak heran, Kota Pendekar dinobatkan sebagai kota ramah sepeda. Penghargaan itu diberikan Bike to Work atau B2W Indonesia dalam ajang B2W Award 2021 di Ballroom Perpusnas Jakarta, Selasa 21 Desember 2021.
Kota Madiun mendapatkan predikat terbaik kedua kota ramah sepeda untuk kategori kota sedang kecil. Selain Kota Madiun, ada Purwokerto di urutan ketiga dan Magelang di urutan pertama. Wali Kota Madiun Maidi mengaku tidak menyangka program jalur sepeda wisata mendapatkan apresiasi B2W. Kota Madiun biarpun kecil, namun peduli dengan olahraga sepeda. Pemerintah Kota Madiun telah menyiapkan 3 jalur sepeda wisata, yakni 10, 15, dan 25 km. Jalur 15 km sudah siap saat ini, baik marka maupun rambu-rambunya. Kedepan, jalur sepeda tersebut akan terus ditingkatkan, khususnya mewujudkan jalur 10 km dan 25 km. Jalur 25 km merupakan jalur terjauh dengan berkeliling kota. Rencananya akan melewati lokasi lapak-lapak UMKM di kelurahan. Seperti diketahui, Kota Madiun memiliki lapak UMKM di tiap kelurahan. Selain membudayakan olahraga bersepeda, juga menjadikan ajang promosi lapak untuk meningkatkan ekonomi lokal. Ternyata program-program kita itu dinilai dari pusat ya, dia beri apresiasi, artinya sepeda itu tidak hanya sehat, mengurangi polusi, ramah lingkungan, itu kota kita sudah masuk dalam nominasi itu. Nah, kebetulan hari ini juga dapat penghargaan, tentunya ini akan kita tingkatkan karena manfaatnya luar biasa dan yang berebut ini ternyata juga luar biasa juga. Nah, kondisi-kondisi inilah yang nantinya insya Allah kota kita akan kita percantik lagi untuk jalur-jalur sepeda. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penerapan teknologi digital di lingkup pemerintah Kota Madiun sudah cukup baik. Hal itu dibuktikan dengan diraihnya penghargaan top digital dari majalah IT Work di Jakarta, Selasa 21 Desember 2021. Kota Madiun mendapatkan top digital kategori instansi pemerintah dengan predikat bintang 4 atau sangat baik. Penghargaan diterima Wali Kota Madiun Maidi di Dian Ballroom Raffles Hotel, Jakarta. Keberhasilan dalam meraih penghargaan Top Digital Award merupakan pencapaian luar biasa. Pasalnya, menunjukkan bahwa manajemen pemerintah di Kota Madiun telah dikelola secara modern, profesional, dan lebih terpercaya dengan mengimplementasikan serta memanfaatkan teknologi informasi dan digital yang lebih canggih. Top Digital Award kategori bintang 4 ini setidaknya harus memenuhi tata kelola TIK dalam kebijakan organisasi, penerapan sistem dan prosedur biarpun belum menyeluruh. Selain itu, pengimplementasian teknologi digitalnya berhasil dan penggunaannya terpadu di hampir semua divisi atau unit kerja dan berdampak signifikan terhadap kinerja serta daya saing dan layanan masyarakat. Tolak ukur ketiga terkait infrastruktur pendukung teknologi digital yang tersedia sesuai dengan kebutuhan saat ini biarpun belum mengantisipasi kebutuhan di masa mendatang. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Ibu di Kota Madiun digelar sederhana tapi syarat akan makna, yakni dengan melaksanakan apel dan penanaman bibit kunyit hitam di Ngerowobening Edupark. Hal itu dilakukan dengan harapan nantinya para ibu dapat melakukan pemberdayaan sendiri di lingkungan masing-masing. Di samping itu, upaya wali kota untuk memperkuat kuliner khas Kota Madiun terus ditingkatkan. Salah satunya bakal digelarnya pameran nuansa pecel di Kota Pendekar. Peringatan Hari Ibu di Kota Pendekar tak hanya sekedar acara seremonial. Suasana cukup berbeda. Tampak pada peringatan Hari Ibu yang jatuh setiap tanggal 22 Desember tersebut dengan pelaksanaan apel di kawasan Ngerowobening Edupark. Wali Kota Madiun Maidi menyebut peringatan Hari Ibu harus digunakan sebagai momentum untuk menghargai jasa para ibu yang tentunya telah dengan tulus ikhlas merawat dan mendidik generasi penerus bangsa. Menurut orang nomor 1 di Kota Pendekar itu, ibu merupakan sosok yang harus menjadi panutan.
Pasalnya, madrasah pertama generasi penerus bangsa ada di tangan seorang ibu. Wali kota menambahkan, keberhasilan rumah kuncinya berasal dari ibu. Wali kota pun berharap melalui peringatan Hari Ibu ini mampu menjadi momentum untuk para ibu di Kota Pendekar agar mampu lebih berdaya. Pasalnya, dalam pembangunan, para ibu harus mampu menjadi pelaku dan menjadi subjek yang menentukan, bukan hanya menjadi objek. Setelah menggelar apel, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian pakan ikan koi yang telah ditebar di kawasan tersebut, serta dilanjutkan penanaman bibit kunyit hitam. Tak hanya wali kota, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun, Yuni Setiawati Maidi, dan Wakil Wali Kota Madiun, Indaraya Ayumiko Saputri, juga turun langsung melakukan penanaman. Wali kota menargetkan ada sebanyak 20.000 bibit kunyit hitam dalam beberapa bulan ke depan. Bibit akan dibagikan kepada warga melalui PKK. Pemberdayaan ini nanti akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Artinya kalau ini sudah ada 5.000 polybag yang ditanam ibu-ibu, insya Allah 3 bulan nanti akan jadi 25.000. Satu kan jadi 5. Itu nanti akan saya bagi ibu-ibu semua di perumahan, punya tempat, isinya berapa, saya suruh rapat itu. Nanti kalau sudah 5 kita ambil, kita beli semua. Di samping cabai, jahe merah itu sudah dikontrak jamu itu, ini ada lagi untuk kirim ke luar, sehingga semua kita berdayakan. Jadi jangan sampai ulang tahun Hari Ibu itu hanya di gedung, selesai makan selesai, bukan. Harus ada pemberdayaan berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Yuni Setiawati Maidi mengatakan, meskipun peringatan Hari Ibu digelar dengan sederhana, namun harus tetap penuh makna. Dengan melakukan penanaman kunyit hitam yang kaya manfaat ini, harapannya para ibu bisa melakukan pemberdayaan sendiri di lingkungan masing-masing. Luar biasa, harapan saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK, ayo bersama-sama kaum perempuan yang ada di Kota Madiun ini tangguh, hebat, ya, kuat sehingga Indonesia tetap maju. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sudah sejak lama, pecel identik dengan Kota Madiun. Maka dari itu, untuk memperkuat ciri khas yang dimiliki daerah, Wali Kota Madiun Maidi bakal membuat satu lokasi khusus yang digunakan untuk memamerkan kuliner daerah itu kepada halayak luas. Salah satunya di Parkiran Pelti, Jalan Pahlawan, yang nantinya akan mengusung konsep pameran nuansa pecel. Lokasi tersebut dipilih karena dirasa cukup strategis, berada di jalan protokol yang sering digunakan untuk lalu lalang orang luar kota yang sedang berkunjung atau singgah ke Kota Madiun. Rencananya akan ada kurang lebih 60 lapak pedagang pecel yang akan dipamerkan di lokasi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Maidi usai menghadiri acara peringatan Hari Ibu yang digelar oleh Asosiasi UMKM Sambal Pecel Kota Madiun pada Rabu 22 Desember 2021 di Ngrowo Bening Edu Park. Tak hanya itu, Wali Kota juga mengapresiasi acara yang digelar oleh Asosiasi UMKM tersebut. Pasalnya, mereka ikut meramaikan acara Hari Ibu dengan menyajikan sarapan nasi pecel secara gratis, peragaan batik pecel, dan pameran sambal pecel. 60 lapak. Belum yang tengah itu. Nanti di sana lah. Kalau nanti parkir di situ tamu dari luar, makan pecel gratis, buat top itu sudah. Insya Allah lah, ini kita uji coba, ternyata bagus-bagus. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Vaksinasi massal anak usia di atas 6 tahun akhirnya dimulai. Wali Kota Madiun meninjau pelaksanaan vaksinasi di SD Negeri Banjarjo secara langsung pada Senin 20 Desember 2021. Pelaksanaan berjalan lancar meski terdapat beberapa pelajar yang takut dan menangis. Menurut Wali Kota Maidi, antusias peserta vaksin cukup bagus, berkat kerjasama dengan orang tua yang ikut mendampingi anak sehingga dapat meredam ketakutan anak ketika disuntik.
Selain itu, dengan dampingan orang tua, saat anak menjalani vaksinasi, menjadikan ikatan antara orang tua semakin dekat dan akrab. Sebab orang tua membantu petugas dalam pelaksanaan vaksinasi, yakni dengan menghandle sang anak ketika dilakukan penyuntikan vaksin. Mulai ikut merayu buah hati, hingga menenangkan jika anak menangis. Untuk menghadapi siswa yang menangis saat dilakukan vaksinasi, petugas pun melakukan sejumlah strategi, mulai memberikan hadiah mainan, balon, hingga dihadirkan badut. Harapannya dengan strategi tersebut dapat mengurangi ketegangan. Ya cukup bagus ya, anak-anak antusias sekali dibantu orang tuanya, ada yang rewel, ada yang nangis, tapi ada rayuan, jadi kalau seperti ini orang tua dengan anak dekat sekali. Jadi anaknya dirayu, harus begini, begini. Kalau tidak ada seperti ini, tidak ada rayuan anak, gitu. Akhirnya orang tua bisa sangat-sangat dekat dengan orang tua. Sehingga keberhasilan merayu anaknya bisa divaksin ini luar biasa. Ada yang nangis, ada yang rewel. Setelah disuntik dan melakukan masa observasi, anak-anak langsung dipersilahkan pulang. Orang tua juga diminta menghubungi nomor telepon yang tertera pada kartu vaksin jika muncul keluhan. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Dr. Denny Uryani menyebut, Pemkot Madiun memiliki stok vaksin hingga 20 rib. Itu pun di luar jatah vaksin untuk anak-anak. Artinya vaksin terus akan dikirim. Vaksin yang digunakan adalah jenis vaksin Sinovac dengan dosis 5 ml seperti orang dewasa. Dr. Denny mengaku nantinya gejala kipi yang muncul juga sama seperti orang dewasa. Dikerjakan oleh Fasiankes yang ada di Kota Madiun, baik rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Jadi kita bergiliran, kita buat giliran. Kita targetnya dari KPCPEN 15.000. Kita vaksin adanya 20.000, tapi ini memang vaksin secara umum kita pakai dulu. Nanti yang khusus jatah anak-anak yang untuk anak usia 6-11 kan disiapkan. Nah, nanti kalau dapat itu kita pakai lagi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembangunan di Kota Madiun tak ada artinya jika kebutuhan masyarakat tak terpenuhi. Maka dari itu, Wali Kota Madiun Maidi terus berupaya untuk menampung usulan dari masyarakat secara langsung. Salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan Manguharjo. Giat Musrenbang tersebut digelar di Lapak Pesona Kelurahan Madiun Lor, Senin 20 Desember 2021. Musrenbang tersebut membahas perencanaan pembangunan untuk tahun 2023. Berbagai bahasan terkait kebutuhan warga setempat mengemuka, mulai dari pembahasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang digunakan untuk menentukan arah pembangunan. Pada sambutannya, Wali Kota Maidi menjelaskan pembangunan dimulai dari bawah dan melihat apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai pembangunan tidak ada manfaatnya. Wali Kota menyebut, usulan yang disampaikan oleh warga harus berdasarkan program dan syarat akan tujuan ke depan untuk kemajuan wilayah masing-masing. Maka dari itu, harus benar-benar diadakan survei sebelum merancang suatu program. Tak hanya itu, Wali Kota Maidi juga mengimbau masyarakat agar aktif dalam menyampaikan usulan. Dengan begitu, usulan bisa lebih dipertimbangkan dan dianggarkan untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Penyusunan rencana pembangunan tahun anggaran 2023 telah dimulai di Kota Madiun. Seperti yang terlihat di Lapak UMKM Kelurahan Josenan, Senin 20 Desember 2021. Sosialisasi petunjuk teknis Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang digelar untuk lingkup kelurahan dan kecamatan Taman. Harapannya, dalam pelaksanaan Musrenbang untuk tahun anggaran 2023 nanti bisa semakin maksimal. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menyampaikan Musrenbang jangan hanya menampung usulan masyarakat, tetapi program yang disusun harus benar-benar menyelesaikan masalah. Selain itu, Wali Kota mengingatkan rencana pembangunan di daerah wajib linear dengan pemerintah di atasnya, mulai dari Pemprov Jawa Timur hingga rencana pembangunan nasional. Karenanya, pembangunan di Kota Madiun juga harus mempertimbangkan aturan tersebut. Tadi dari visi-misi tadi, infrastruktur kita berhasilnya infrastruktur itu akan membawa kesejahteraan.
tolong BD teknis jadi bisa jawab itu. Kalau ada media sosial itu jawab data, itu nggak dijawab. Kalau indeksnya itu baik, angka kemiskinan diturun, masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu akan dijawab, tingkat kemiskinan itu masih turun. Wali Kota berharap peserta dapat mengikuti sosialisasi petunjuk teknis musrenbang dengan maksimal. Harapannya, dalam pelaksanaan musrenbang nanti, benar-benar menghasilkan usulan rencana pembangunan yang tepat sasaran serta berkualitas. Seusai acara, Wali Kota juga membagikan penambah imun dan uang saku kepada warga sekitar, khususnya anak-anak dan balita. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pendidikan menjadi prioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia di Kota Pendekar. Pembangunan yang ada pun tak main-main. Program yang dikerjakan sudah ada dan tersusun dalam pancakarya, yakni Madiun Kota Pintar yang dituangkan dalam 33 program unggulan Wali Kota. Seperti program laptop gratis sejak 2020 lalu. Setidaknya ada sebanyak 5.425 unit laptop. Program kembali bergulir di tahun 2021 ini, sebanyak 4.880 unit. Selain itu, program internet gratis berupa Wi-Fi juga dinilai inovasi cerdas untuk membantu masyarakat. Bagaimana tidak, ada 1.800 lebih titik Wi-Fi di Kota Madiun hingga tingkat RT. Maka dari itu, di hadapan para mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas di Indonesia, Wali Kota Madiun Maidi berpesan agar para mahasiswa harus memperbanyak ilmu. Salah satunya dengan menggali wawasan tentang potensi dan kebijakan daerah-daerah yang ada di Indonesia. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Unipma, Dwi Setiadi mengatakan, tujuan dari kuliah umum ini adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan kepada 55 mahasiswa pertukaran dari seluruh Indonesia agar mengenal seperti apa Kota Madiun. Dwi mengatakan, mahasiswa tersebut berasal dari 22 perguruan tinggi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Di antaranya, Institut Teknologi Kalimantan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Universitas Negeri Makassar, Universitas Islam Riau, dan Universitas Udayana. Melalui kuliah umum ini dirinya berharap untuk pengembangan diri sekaligus digunakan sebagai bekal menjadi pemimpin di masa depan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau SDM di lingkup pemerintah Kota Madiun terus dilakukan. Kali ini, giliran Perumda Aneka Usaha yang menggelar pelatihan untuk karyawan-karyawatinya. Wali Kota Madiun Maidi juga hadir sebagai narasumber dalam pelatihan yang berlangsung di Edupark Rawabening, Kamis 23 Desember 2021. Wali Kota Madiun Maidi mengapresiasi Perumda Aneka Usaha yang berhasil melampaui target. Perumda Aneka Usaha diberikan target pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 1 miliar rupiah tahun ini. Sementara itu, pendapatan perusahaan bisa mencapai 1,4 miliar rupiah. 90% pendapatan berasal dari bidang usaha SPBU. Wali Kota berpesan kepada karyawan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik dan tentu semangat bekerja dalam tim. Pelayanan merupakan piranti penting untuk mencari dan mempertahankan pelanggan. Perumda sesuai dengan target, tetapi minim ya. Artinya COVID memang sangat menghadang, mempengaruhi kita. Sehingga ada beberapa yang target itu minim. Biasanya tinggi pendapatannya, sekarang minim. Tapi target tetap terpenuhi. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun selaku penerima apel. Gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas wajib digalakkan.
Apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Tak hanya bagi masyarakat umum, tetapi juga aparatur sipil negara atau ASN lingkup pemerintah Kota Madiun. Karenanya giat senam bersama dilakukan Jumat 24 Desember 2021. Wali Kota Madiun Maidi juga turut dalam kegiatan yang berlangsung di Ngerowo Bening ini. Wali Kota Madiun Maidi memberikan apresiasinya kepada ASN terkait kinerja khususnya dalam setahun ini. Apalagi banyak capaian prestasi dan penghargaan yang diraih pemerintah Kota Madiun. Dari segi indeks pembangunan manusia atau IPM, Kota Madiun juga tercatat mengalami peningkatan. IPM Kota Madiun tercatat di angka 81,25. Nilai tersebut meningkat 0,42 poin dibanding tahun lalu. Artinya, terdapat peningkatan kualitas dari segi pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Sementara itu, kegiatan pun berlanjut dengan bersepeda dan pembagian sembako kepada petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH. Seperti diketahui, petugas kebersihan berperan penting dalam menjaga Kota Madiun tetap bersih dan nyaman, apalagi saat ini tengah musim penghujan. Wali Kota Madiun Maidi berharap masyarakat juga turut menjaga lingkungannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Indonesia Raya tidak dinyanyikan melainkan hanya diperdengarkan. Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW merupakan salah satu hal yang tak bisa lepas dari pembangunan. Keberadaannya harus berkesinambungan dengan RT/RW tingkat provinsi maupun pusat. Karenanya dibutuhkan sinkronisasi jika terjadi perubahan. Maka dari itu, agar program dapat berjalan dengan baik, perlu adanya persetujuan dari pihak legislatif agar pembangunan bisa berjalan cepat, tepat, dan bermanfaat. Seperti yang dilakukan pemerintah Kota Madiun bersama DPRD Kota Madiun yang menggelar rapat paripurna penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemkot Madiun dengan DPRD Kota Madiun tentang pengajuan persetujuan substansi revisi RT/RW Kota Madiun pada Jumat 24 Desember 2021. Sinkronisasi tersebut misalnya pembangunan Ring Road Timur atau RRT di Kota Madiun yang merupakan program berskala besar dan melibatkan pemerintah provinsi maupun pusat. Pembangunan jalan di sisi timur Kota Madiun ini memang sudah mengemuka cukup lama. Bahkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah lebih dahulu membuat rencana jalur RRT tersebut. Namun seiring berjalan, Kota Madiun juga melakukan kajian ulang hingga memunculkan sedikit perubahan jalur RRT ini. Wali Kota menyebut pembangunan di Kota Madiun terus dikebut. Tujuannya tak lain yakni untuk kemajuan daerah itu sendiri. Tidak hanya dari segi kelengkapan sarana prasarana, namun pembangunan yang ramah lingkungan juga dikedepankan. Hal itu penting agar kesinambungan alam tetap terjaga. Wali Kota menyebut pembangunan di Kota Madiun selalu berwawasan lingkungan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri dan salam Kota Pendekar. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.